Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel YouTube Maheswari Channel. Nah, jadi teman-teman, di tahun ini ada banyak sekali pembukaan untuk P3K dan CPNS. Jadi gimana nih teman-teman, persiapannya sudah sejauh apa? Yuk kita kuatkan lagi niatnya, tekadnya supaya tahun ini bisa lolos menjadi ASN. Udah cukup lama ya kayaknya kita nggak bahas-bahas latihan soal. Nah, teman-teman yang mau bergabung ke grup Telegram bisa langsung klik link yang aku sertakan di description box ya. Selain itu, di sini Maheswari Channel juga bekerja sama dengan Bimbel Midwifery Care, yaitu bimbel kebidanan untuk teman-teman yang mau mendaftar P3K dan CPNS, lebih tepatnya untuk SKB bidang kebidanannya. Jadi untuk teman-teman yang pengen tahu infonya tentang Bimbel Midwifery Care bisa langsung aja cari Instagramnya, yaitu di @bimbel_midwiferycare, atau bisa langsung klik nomor WA yang sudah aku sertakan di YouTube ini ya. Oke, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung aja masuk ke latihan soalnya. Yang pertama, hasil pemeriksaan pada ibu postpartum terdapat darah merembes dari vagina, uterus, lembek, dan hal yang perlu dikaji oleh bidan adalah A. TFU, B. kontraksi, C. kandung kemih, D. tekanan darah, dan E. jumlah darah yang keluar. Nah, jadi di masa postpartum itu ada beberapa langkah yang harus bidan lakukan untuk memeriksa kondisi ibunya. Nah, sesuai dengan soal ini, di sini ada 7 langkah ya, teman-teman. Jadi yang perlu teman-teman ketahui. Oke. Nah, di sini ini kan kasusnya ibu postpartum. Kemudian bidan melakukan pemeriksaan dan ternyata didapatkan hasilnya kalau terdapat darah merembes dari vagina, artinya ada perdarahan ya teman-teman. Kemudian uterusnya berkontraksi atau enggak nih, dan ternyata hasilnya adalah uterusnya lembek. Nah, 7 langkah pemantauan pada kala 4 ini harus teman-teman ketahui ya. Yang pertama ada kontraksi uterus, kemudian perdarahan, kandung kemih, luka-luka, kelengkapan plasenta, keadaan umum ibu, dan kondisi bayi. 7 langkah ya teman-teman. Ini untuk mempermudah teman-teman kalau dihadapkan dengan soal-soal seperti ini. Di soal nomor 1 ini tadi, perdarahannya sudah dicek ya, artinya sudah diketahui nih terjadi perdarahan. Kemudian kontraksi uterusnya juga udah dicek, ternyata uterusnya lembek. Maka hal selanjutnya yang perlu dikaji oleh bidan yaitu adalah kandung kemih ya. Jadi untuk nomor 1 jawaban tepatnya itu adalah yang C. Seperti itu ya teman-teman, diingat, dihafalkan atau dipahami tentang langkah-langkah pemantauan pada kala 4, karena untuk tes-tes P3K ataupun SKB CPNS untuk D3 ya khususnya, soal-soalnya itu dia tipenya pendek seperti ini, tetapi kadang bikin kita bingung untuk menjawabnya karena data yang disediakan itu kan kayak hanya singkat gitu kan, berbeda dengan soal-soal yang D4 gitu. Makanya kita harus pahami benar nih teorinya, karena kalau soalnya mau diotak-atik pun, kalau teori kita sudah kuat, kita tidak akan kebingungan lagi. Oke, nomor 1 paham ya. Kita lanjut ke soal nomor 2. Selain sebagai nutrien utama bagi bayi, ASI memiliki banyak manfaat yang berkaitan dengan aspek kesehatan ibu. Antara lain, A. Menjarangkan kehamilan, B. Memiliki perasaan bangga karena bisa menyusui bayinya, C. Mencegah terjadinya perdarahan pasca salin, D. Mengurangi komplikasi persalinan, dan E. Meningkatkan kualitas generasi penerus. Nah, jadi untuk ASI sendiri ini memiliki banyak manfaat baik untuk ibu maupun untuk bayinya. Dan itu nanti terbagi lagi untuk beberapa aspek. Di soal ini yang ditanyakan adalah untuk ibunya ya. Sekarang kita bahas. Nah, ini adalah manfaat ASI untuk ibu. Yang pertama, dari aspek kesehatan, membantu involusi uterus. Kemudian mencegah terjadinya perdarahan pasca salin. Kemudian kejadian karsinoma mamai pada ibu yang menyusui lebih rendah dibanding yang tidak menyusui. Untuk aspek keluarga berencana, dapat menjarangkan kehamilan. Dan aspek psikologis, ibu akan merasa bangga dan diperlukan terutama bagi bayinya. Nah, oke. Sekarang kita balik lagi ke soalnya ya. Di soal ini yang ditanyakan adalah manfaat
yang berkaitan dengan aspek kesehatan ibu. Tadi sudah dijelaskan ada 3 aspek ya, ada aspek kesehatan ibu, keluarga berencana, dan psikologis. Oke, sekarang kita lihat yang A. A ini menjarangkan kehamilan. Menjarangkan kehamilan ini bukan ya teman-teman, karena ini berkaitan dengan keluarga berencana ya. Nah, kemudian kalau yang B, memiliki perasaan bangga karena bisa menyusui bayinya, ini juga bukan, karena ini berkaitan dengan aspek psikologis ya. Kemudian yang C, mencegah terjadinya perdarahan pasca salin. Nah, ini tepat ya teman-teman, karena ini tadi sudah dibahas ya, salah satu manfaat untuk aspek kesehatan ibu adalah mencegah terjadinya perdarahan pasca salin. Sekarang kita lihat yang D, mengurangi komplikasi persalinan, ini juga kurang tepat. Karena ini berkaitan dengan ibu pasca salin. ASI itu kan setelah melahirkan ya. Jadi kalau untuk mengurangi komplikasi persalinan ini kurang tepat. Yang E, meningkatkan kualitas generasi penerus. Nah, ini juga merupakan salah satu manfaat ASI. Tapi untuk bayinya ya, bukan untuk ibu. Berarti yang E ini juga bukan. Maka nomor 2 jawaban tepatnya adalah yang C. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 3. Perempuan usia 36 tahun, P3A0, postpartum 2 minggu. Datang ke BPM dengan keluhan demam, nyeri perut bawah, lokea berbau. Hasil pemeriksaan tekanan darah 100/80, nadi 110 kali per menit, pernafasan 25 kali per menit, dan suhunya 38,5. Dan terdapat nyeri tekan uterus. Diagnosis yang tepat adalah A. metritis, B. peritonitis, C. abses pelvik, D. mastitis, dan E. endometriosis. Pasti banyak dari teman-teman yang sering kali bingung kalau ketemu dengan soal-soal seperti ini. Jadi kayak kebolak-balik gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini kasusnya. Ibunya postpartum 2 minggu yang lalu, kemudian datang ke BPM dengan keluhan demam, ya, suhunya 38,5. Kemudian nyeri perut bawah dan lokea berbau. Oke, ini adalah datanya ya teman-teman. Dan terdapat nyeri tekan uterus. Nah, sekarang kita bahas satu-satu. Untuk yang A, metritis. Metritis ini terjadi di uterus kejadiannya ya. Jadi khasnya itu berhubungan dengan subinvolusi, kemudian lokea yang bau, dan nyeri perut. Kalau peritonitis yang B ini ya, ini infeksinya ini sudah menyebar ke perut. Biasa ditandai dengan perut kembung, mual, muntah, dan bising ususnya negatif. Yang C, abses pelvik, ini sudah menyerang panggul. Nah, ciri khasnya atau gejala khasnya itu adalah kalvum Douglasnya sudah terisi dengan pus. Kalau yang D, ini mastitis, ini berkaitan dengan payudara ya teman-teman. Jadi dia masalah di payudara pada saat ibu setelah melahirkan. Berarti ini bukan ya yang D. Kemudian yang E, endometriosis. Endometriosis ini biasanya gejalanya itu lebih seperti nyeri saat kita menstruasi. Dia ini bisa di perut bagian bawah kanan, kiri, ataupun keduanya gitu ya. Nah, sesuai dengan keluhan-keluhan yang ada di soal, tadi ini keluhannya demam, nyeri perut bawah, lokeanya berbau, ada nyeri tekan uterus, maka ini mengarah kepada metritis ya teman-teman. Yang A ya, sesuai dengan penjelasannya tadi. Kalau yang B ini kan dia terjadinya di bagian perut ya. Kalau abses pelvik ini mudah karena dia ini gejala khasnya itu kelihatan banget, yaitu kalvum Douglas yang sudah terisi dengan pus. Oke, nomor 3 itu A, jawaban tepatnya. Paham ya teman-teman? Kalau misalkan masih belum paham atau masih bingung, di video-video sebelumnya saya sudah pernah bahas tentang infeksi ini ya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Bayi usia 5 hari dibawa ibunya ke puskesmas dengan keluhan malas menyusu dan tidur terus. Hasil pemeriksaan kulit berwarna kuning di daerah wajah. Pemeriksaan penunjang menunjukkan kadar bilirubin 6 mg. Diagnosis yang tepat adalah A. Kern icterus, B. Icterus patologis, C. Icterus fisiologis, D. Icterus, dan E. hepatitis. Oke ya, jadi teman-teman di sini untuk kita bisa menentukan diagnosa icterus ini nih masuk ke patologis atau fisiologis, hal-hal yang harus kita perhatikan adalah kapan waktu kejadiannya itu, apakah sebelum 24 jam ataukah setelah 24 jam, dan derajat Kramernya ya. Jadi penjelasannya,
Ikterus patologis adalah ikterus yang muncul dalam 24 jam pertama kelahiran, atau ikterus yang derajat Kramernya 5, dan atau ikterus fisiologis yang tidak tertangani lebih dari 14 hari. Kalau ikterus fisiologis, dia itu ikterus yang muncul lebih dari 24 jam kelahiran dan menghilang setelah 14 hari, dan atau ikterus yang derajat Kramernya 1-4. Oke, paham ya teman-teman? Kalau patologis dia terjadinya sebelum 24 jam dan tidak tertangani fisiologisnya lebih dari 14 hari. Kalau ikterus fisiologis dia itu justru munculnya lebih dari 24 jam dan menghilang setelah 14 hari. Oke, jangan lupa juga dilihat derajat Kramernya ya. Kita kembali ke soal. Di sini soalnya bayinya usianya 5 hari, sudah lebih dari 24 jam ya. Kulit berwarna kuning di daerah wajah. Nah, oke. Berarti ini masih masuk di kategori ikterus fisiologis ya, teman-teman. Dilihat dari waktunya dan derajat Kramernya. Oke, paham ya, teman-teman? Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Melakukan kegiatan fisik adalah salah satu bentuk dari kegiatan germas. Berapa lama masyarakat dianjurkan untuk melakukan aktivitas tersebut? A. 10 menit per hari, B. 20 menit per hari, C. 30 menit per hari, D. 5 menit per hari, dan E. 60 menit per hari. Nah, ini udah banyak dari teman-teman di grup yang jawabnya benar, yaitu yang C. 30 menit per hari. Jadi kegiatan fisik yang harus kita lakukan sebagai salah satu bentuk dari kegiatan germas itu paling yang harus lamanya yang harus kita lakukan itu dianjurkannya adalah 30 menit per hari. Oke teman-teman, itu tadi latihan soal disertai pembahasannya ada 5. Semoga bisa dipahami dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video aku sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.